Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat pagi semuanya. Mungkin bagi kawan-kawan peternak di era milenial ini, memang kita harus juga mengikuti cara-cara milenial. Dengan cara apa ya? Dengan cara promosi digital. Lalu bisa juga dengan pembayaran digital. Di tempat saya, hampir 90% pembayaran itu digital. Jadi dari pembelian puyuh ya, pembelian telur itu hampir transfer semua. Bahkan kita di kantor juga menyediakan alat gesek ya untuk pembayaran pakai kartu ATM. Dan memang harus kita ikuti teman-teman model kayak gitu. Dan paling penting adalah mengikuti marketing digital atau pemasaran. Kita tiap hari kan harus berpikir bagaimana caranya supaya telur-telur ini bisa keluar ya, bisa terdistributorkan. Mungkin bagi kawan-kawan yang punya bakul atau punya pengepul, nggak ada masalah, cuma pasti ada minusnya, yaitu harganya pasti murah dan kita mengikuti harganya mereka. Nah, sekarang teman-teman juga bisa berpikirlah untuk memasarkan secara mandiri supaya keuntungannya kita bisa lebih baik lagi. Apalagi pakan sekarang lebih mahal ya, bukan lebih mahal, naik terus ya. Jadi seakan-akan kita kalau ngikuti telur itu kita jual ke pengepul, ya kita sendiri yang jadi pusing. Simak video ini sampai selesai. Oke teman-teman, jadi di era digital ini memang orang jadi makin males. Kita jual eceran aja di di Facebook maupun di marketplace lain, itu mereka pada males untuk datang, mintanya COD, mintanya diantar. Ya nggak ada masalah, kita antar aja, tapi kita batasi minimalnya. Kita misalkan sekali ngirim kita minimal 5 kilo misalnya. Lalu harga kita akan bikin harga eceran. Yang berikutnya yang perlu diperhatikan adalah ketika COD kita harus tentukan hari yang sama, jam yang sama supaya COD-nya kita berbarengan. Itu meminimalkan ongkos untuk kurir. Biasanya karakteristik orang seperti itu teman-teman, belanja itu males untuk datang, mintanya COD walaupun harganya tetap sedikit selisih. Atau mungkin kita bikin harga atau brand yang seakan-akan memang harganya segitu ya, padahal kita sudah tambah untuk nilai dari transportasinya. Teman-teman sekarang ini pasti tahu kemarin ada heboh namanya Kompas, ada model-model money game ya, untuk melipat gandakan uang seperti itu. Jadi memang sekarang eranya orang udah males untuk kerja, pengennya di depan gadget seperti itu. Nah mereka pun mencari puyuh, mencari telur, mencari jajanan dari makanan yang lain seperti olahan puyuh, semuanya juga online. Jadi teman-teman, walaupun sekarang tempatnya agak jauh dari kota, itu nggak ada masalah. Yang paling penting kita mau ada kurir untuk mengantarnya. Jadi solusi yang salah satu yang kemarin yang mengatakan bahwa harga pakan naik, harga telur turun, itu salah menurut saya. Harga telur sekarang menurut saya naik karena saya punya pasar yang bagus. Ada beberapa orang yang mungkin karena tidak taunya hanya orang itu aja, kita jualnya ke situ aja. Dan itu ternyata kalau teman-teman tahu harga yang di lain, tempat lain atau di kota lain itu lebih besar harganya. Karena memang harga telur puyuh ini tidak dipatok nasional seperti kalau ayam ya. Kalau ayam ada harga turun, harga puyuh serentak seperti ini ya. Kalau puyuh kan tidak, masih lokal. Jadi masih banyak peluang sekali. Yang paling penting kita tahu untuk memasarkan, tahu menjualnya. Memang penjualan teman-teman, jualnya kalau benar itu ya naik terus. Harga telur itu kalau kita ecer ke konsumen ya 30.000 itu yang grade B. Kalau grade A beda lagi. Ya saya bedakan ada grade B, grade A gitu. Grade B itu ya telur bebas, ada yang kecil, ada yang retak sedikit gitu. Yang A ya kita spesialkan, harus ukurannya harus sama, yang gede, lalu tidak ada masalah sama sekali dan fresh hari ini. Kalau mungkin B kemarin 2 hari 3 hari nggak masalah. Jadi kita harus tentukan seperti itu. Saya lebih senang harga ecer teman-teman, karena sangat menikmati sekali harganya. Dan kita bisa ketemu orang lalu bisa menjual, itu kayaknya seneng karena ada keberkahan dijual beli, katanya seperti itu. Jadi nggak ada masalah ya kalau menurut saya. Yang paling penting teman-teman memang agak nggak repot sih kalau kita jualan online, kan nggak repot. Apalagi kalau kita masuk di sistem kayak kita masuk di Shopee, Bukalapak kayak gitu, nggak ada masalah.
Kalau misalnya kita pakai marketplace, pakainya Facebook itu memang butuh COD ya, karena kebanyakan orang itu kalau beli harus COD. Karakteristiknya seperti itu dan banyak nanya, makanya kalau teman-teman ngiklan itu ditulis WA-nya yang jelas. Atau kalau saya memanfaatkan iklan berbayar. Itu adalah ketika kita mengiklan, kita membayar ya, boleh pakai platformnya Facebook itu yang punya Instagram juga ya, atau yang langsung ke Google ya, ke Google juga bisa. Nah, iklan-iklan seperti itu yang berbayar itu lebih efektif teman-teman. Jadi ibaratnya kalau kita jual telur, kita tahu pasarnya. Misalnya telur ini kita jual, kalau saya di lokal aja, di Demak atau di Kudus atau di Semarang yang deket-deket aja. Mungkin saya bikin sekitar 10 kilo saja, karena 10 kilo ini efektif untuk kita bayar kurir ya, 10 kilo. Jadi kita iklankan 10 kilo, lalu kita target lagi yang melihat iklan ini ibu-ibu, tentunya ibu rumah tangga yang usia 25 sampai 40 tahun. Lalu yang hobinya masak. Jadi dari iklan itu bisa kita klik sesuai dengan hobi mereka, sesuai dengan umur, usia, geografis. Jadi dengan hanya iklan ya mungkin sesuai dengan budget kita iklan 100.000 misalkan hari ini, itu efeknya luar biasa karena paling nggak mereka mencatat nomor kita dan suatu saat kita enak untuk berikan kembali. Ini yang saya share pagi hari ini mengenai peternak digital dalam pemasaran ya. Semoga sedikitnya membantu teman-teman untuk membuka ruang market teman-teman. Jangan sampai kita hanya mengandalkan satu orang pengepul atau bakul yang kita tidak tahu harga di luar sana. Saya Adi Pras, terima kasih udah lihat channel ini. Assalamualaikum.